Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi PPKN kelas 11 di sekolah SMA swasta Islam Al-Arif Muara Jambi oleh Pak Irhan SH. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Di mana kata persatuan yaitu secara sederhana berarti gabungan atau ikatan atau kumpulan dan lain sebagainya dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Itu dikatakan kata kesatuan. Kemudian konsep dari bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai ke Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Yang mana, sebagaimana kita ketahui tadinya bahwa bangsa Indonesia adalah merupakan negara jajahan atau negara koloni yang dilakukan oleh negara-negara koloni tersebut dengan bermacam cara, di mana anak-anak sekalian sebagaimana kita ketahui bahwa dahulu negara kita adalah merupakan negara yang sudah bersatu, yaitu dalam kerajaan Majapahit, sehingga datangnya penjajah atau koloni dari Belanda, sehingga negara kita dengan politik daripada negara beliau, yaitu yang disebut politik divide et impera, di mana Belanda menerapkan yaitu politik untuk pecah belah atau memecah belah daripada negara kesatuan, sehingga terbentuk suatu kerajaan-kerajaan yang ada di negara kita tadinya. Kemudian dengan adanya rasa bersatu, sehingga untuk menjadikan negara Indonesia yang merdeka. Kemudian konsep yang kita anut yaitu meliputi konsep alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial atau disebut Ipoloseksusbud Hamkamnas yang meliputi darat, laut, udara, dan wawasan Nusantara yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, yaitu negara kepulauan, yang pengertiannya suatu wilayah lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau yang besar dan yang kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan
pelengkap, namun merupakan suatu kesatuan, yaitu daratan dan laut merupakan penghubungnya. Keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau, yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana Bapak katakan tadi, yaitu merupakan penghubung daripada pulau-pulau tersebut. Kemudian perwujudan Kepulauan Nusantara yang terdiri dari sebagai kesatuan politik, sebagai kesatuan ekonomi, sebagai kesatuan sosial budaya, sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan, atau disebut Siskam Hamkam Rata. Kemudian bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat rasa persatuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya Pancasila yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian, kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikutnya, Sangsaka Merah Putih. Kemudian, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Persatuan, yaitu bahasa Indonesia, serta Sumpah Pemuda. Itu merupakan alat pemersatu daripada negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, kemudian kita lanjutkan, yaitu suatu perwujudan atau rasa nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Kemudian kata patriotisme adalah merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa dan negara, yaitu merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa dan negara. Adapun perbedaan daripada patriotisme dengan nasionalisme, di mana patriotisme merupakan salah satu unsur daripada nasionalisme. Sebagaimana kita lihat, yaitu dikatakan tadi adalah patriotisme adalah merupakan salah satu unsur daripada nasionalisme. Kita lihat daripada ciri-ciri patriotisme tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Kemudian berikutnya berjiwa pembaharu. Yang berikutnya yaitu tidak kenal menyerah. Ya. Baiklah, itu yang dapat Bapak jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Bapak selesaikan dan Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.